Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Diva Rosanti dengan NIM 230210402054 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar pada siswa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar pada siswa di sekolah. Yang pertama-tama, apa sih kesulitan belajar itu? Menurut Utami, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa di mana proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai hasil belajar. Jadi, kondisi di mana siswa tidak dapat belajar dengan semestinya. Kesulitan belajar bisa berupa faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bisa jadi kelainan-kelainan fisiologis atau mungkin IQ-nya, bakatnya, minatnya, dan sebagainya. Kalau faktor eksternal bisa berupa lingkungan di luar dirinya seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar di mana ia tinggal. Di sini saya akan membahas tentang kesulitan belajar pada siswa di sekolah. Salah satu contohnya adalah disgrafia. Apa sih disgrafia itu? Nah, disgrafia merupakan salah satu kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Pada umumnya, istilah disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Nah, berikut saya akan menampilkan video tentang siswa yang mengalami disgrafia. Selain bentuk tulisan, berikut adalah tanda lain yang dapat kita sadari ketika anak mengalami disgrafia. Yang pertama, bentuk huruf yang tidak konsisten. Yang kedua, urutan dan susunan kata yang kurang tepat. Yang ketiga, pengejaan dan penulisan huruf besar yang salah. Jenis-jenis disgrafia yang perlu kita waspadai. Yang pertama, disleksia disgrafia. Jenis disgrafia yang satu ini membuat kata-kata tertulis yang belum disalin dari sumber lain tidak bisa terbaca, terutama seiring berjalannya proses penulisan.
Yang kedua, disgrafia motorik. Disgrafia motorik adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kurangnya keterampilan motorik halus, ketangkasan yang buruk, tonus otot yang buruk, dan kecanggungan motorik yang tidak spesifik. Dalam hal contoh tulisan pendek, pembentukan huruf cukup dapat diterima. Yang ketiga, disgrafia spasial. Disgrafia spasial, hal ini muncul dari permasalahan kesadaran spasial. Individu dengan kondisi ini mengalami kesulitan memahami spasi antar huruf. Mereka juga mungkin menunjukkan kesulitan untuk tetap berada dalam garis di atas kertas. Yang keempat ada disgrafia fonologis. Kondisi ini ditandai dengan masalah penulisan dan ejaan yang menyebabkan gangguan ejaan pada kata-kata asing, bukan kata, dan kata-kata yang tidak beraturan secara spesifik. Yang kelima ada disgrafia leksikal. Adalah suatu kondisi yang terjadi ketika seseorang dapat mengeja tetapi mengandalkan pola bunyi dan huruf untuk menulis. Hal ini menyebabkan kesalahan ejaan pada kata-kata yang tidak beraturan. Menurut Lerner, ada beberapa faktor penyebab disgrafia. Yang pertama, gangguan motorik anak. Yang kedua, gangguan perilaku yang dialami anak. Yang ketiga, gangguan persepsi pada anak. Yang keempat, gangguan memori. Yang kelima, gangguan tangan pada anak. Yang keenam, gangguan anak pada saat memahami instruksi. Dan yang ketujuh, gangguan kemampuan melaksanakan cross modal. Bagaimana cara mengatasi disgrafia? Salah satu penanganan yang bisa diberikan untuk anak yang menderita gangguan belajar disgrafia adalah terapi okupasi. Terapi ini dapat berperan untuk meningkatkan kemampuan menulis anak dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menggambar garis dalam labirin. Yang kedua, belajar menggunakan tanah liat. Yang ketiga, mengajarkan cara menggenggam alat tulis yang memudahkan anak untuk menulis. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai orang tua dalam membantu anak dengan gangguan belajar disgrafia. Yang pertama, berikan anak bola penghilang stres yang bisa diremas-remas untuk bisa meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot tangan anak. Yang kedua, menyediakan alat tulis dengan pegangan yang sesuai untuk anak dan kertas dengan garis-garis yang lebar. Yang ketiga, puji anak ketika anak berhasil menuliskan sesuatu yang benar. Yang keempat, bicarakan gangguan belajar yang dialami oleh anak agar anak bisa mengerti kondisi yang dimiliki. Beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai calon seorang pendidik. Yang pertama, memberikan waktu tambahan untuk anak mengerjakan tugas atau tes. Yang kedua, menunjuk salah satu murid untuk menjadi pencatat bagi anak. Yang ketiga, memberikan tes atau tugas secara oral. Yang keempat, memperbolehkan anak untuk merekam bahan pengajaran yang diterangkan guru. Yang kelima, memberikan tugas tertulis yang lebih singkat untuk anak. Demikian hasil pembahasan tentang kesulitan belajar yang dialami siswa di sekolah. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.